Hai guys, saya Ramaditya Dikara, seorang disabilitas netra. Hari ini lagi podcast loh guys, seru banget. Jadi ngomongin buku terbaru kolaborasi saya dan Mbak Yuli selaku disabilitas netra yang luar biasa. Ini Mbak Yuli ada di sini. Halo. Dan ini ada Bu Lucy gitu guys. Jadi mohon doanya Halo. bukunya bisa terbit, podcastnya ditonton dan didengerin ya guys. Harus. Oke, thanks for watching and ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami Time with Ellison. Pemirsa, dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 61 menyatakan bahwa seorang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Semua sama, kesetaraan sosial mereka pun sama dengan kita orang yang normal. Nah, tamu kami kali ini adalah dua orang penyandang disabilitas namun mempunyai talenta yang luar biasa. Seorang ibu rumah tangga dan seorang bapak yang mempunyai bakat di bidangnya masing-masing. Mari kita berkenalan. Selamat siang Mbak Julia Ferawati, seorang atlet nasional bahkan internasional nih pemirsa. Ya, selamat siang Bu Lucy. Selamat siang. Ya, berjumpa di Ellison nih kembali ya Mbak Julia. Kemudian Mas Ramaditya. Selamat siang, Bu Lucy, ketemu lagi kita. Selamat Masya siang, Allah. Masya Allah. Berdua Iya nih. bestie ya? Ya, bestie, betul. Bestie yang sangat Iya, luar iya, biasa. iya. Kenalan dong dengan pemirsa. Mas Rama, silahkan. Ya. Terima kasih. Nama saya Ramaditya Dikara, saya seorang disabilitas netra. Agak ke kanan, Mas. Nah, kesini ya. Iya. Oh iya, karena Iya. memang disabilitas netra, jadi kita nggak tahu gitu. Gaya dulu deh, hai gitu ya. Iya. Jadi untuk profesi, alhamdulillah saat ini adalah sebagai narasumber, kemudian juga sebagai edukator dan konten kreator. Alhamdulillah saat ini juga sudah menyelesaikan 18 buku. Insya Allah yang ke-19 ini akan terbit. Nanti kita akan bahas. Masya Allah. Oke, keren banget ya semuanya ya, berdua ya. Mas Rama. Ya. Di tengah kesibukan ya. Banyak sekali nih ya hari-hari full day sepertinya. Masya Allah. Iya. Apa aja nih kegiatannya sekarang? Saat ini saya ngajar. Jadi kebetulan saya ngajar di beberapa tempat ya. Jadi saya mengajar komputer untuk beberapa rekan tunanetra, terutama yang masih kecil-kecil. Kemudian saya mengajar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia untuk terapis dan pengajar di Saraswati Learning Center. Saat ini juga ngajar sebagai tutor bahasa Inggris untuk adik-adik di Sekolah Alam Prasasti. Dan ya ini bareng-bareng sama Yuli kita ngerjain buku nih kebetulan gitu ya. Oh iya. Gitu. Jadi sedang bersama menulis buku nih, berkolaborasi. Oke. Apa judulnya? One Moment in Time. Waduh. Jadi Betul. semuanya mempunyai momen tersendiri Betul. masing-masing ya, setiap Iya, orang iya, ya. iya. Sama Jadi saya juga. Karena memang nih momennya dia banyak banget nih gitu loh. Jadi kayaknya sayang kalau nggak dibukukan gitu. Kan Mbak Yuli kan seorang atlet nasional bahkan internasional ya kan. Iya. Sayang sekali ya kan tidak ada dokumentasi yang bisa diwariskan kepada generasi ya. Betul. Kan seperti itu. Betul. Masalahnya jarang sekali ya kan dengan kondisi seorang disabilitas yang bisa menulis buku. Betul. Ya kan? Dan yang layak untuk diterbitkan dalam bentuk buku itu pun masih belum banyak sampai saat ini. Betul. Nah, ini sendiri apa yang menginspirasi sehingga mau menulis buku ini, Mbak? Aku. Berdua atau boleh? Yuli Siapa aja jawab boleh. Jadi memang aku udah lama kepikiran mau bikin buku. Jadi ya karena aku merasa aku tuh sangat bersyukur dengan kisah hidup aku. Salah satu kisah hidup aku tuh yang bisa sampai ada di titik ini gitu. Oh, yeah. Jadi salah satu bentuk ucapan syukurnya itu adalah mengabadikan
sedikit perjalanan hidup aku gitu kan sebagai seorang atlet disabilitas. Dan tujuan berikutnya itu untuk kenang-kenangan sih tadinya gitu kan, untuk kenang-kenangan, siapa tahu nanti cucu cicit aku gitu kan ketemu gitu, dia bisa kenal eyangnya, kenal neneknya itu lewat buku. Pastinya tentunya buku-buku seperti itu menorehkan sejarah tersendiri ya. Itu supaya dia terinspirasi dari semangat neneknya gitu kan. Benar-benar. Nenekku tuh kayak gitu ya, dia sampai akhirnya menunggu 25 tahun gitu kan baru bisa membuahkan hasil. Nah, kayak gitu sih sebenarnya tujuannya itu tadinya. Jadi dengan buku ini kan tentunya dalam penulisan ini dibantu oleh suami atau teman atau bagaimana nih? Oleh saya. Oleh Besti. Jadi memang kan suka ada istilah gini ya Bu ya. Ada ghostwriter berarti dong ya. Kalau berteman sama tukang minyak wangi, kamu jadi bau minyak wangi gitu. Betul. Berteman sama penulis bawa printer. Bawa printer. Jadilah buku gitu kan. Betul. Iya. Gitu sih. Jadi ya memang kayak itu momennya memang kalau aku sama Mas Rama bilang udah jalannya Tuhan ya gitu. Jadi kita tuh ngobrol, kita dipertemukan lagi dalam suatu masa gitu kan. Akhirnya kita ngobrol. Ya udah jadilah nih dia jadi si ghostwriter. Gitu. Ya. Wah, tapi keren loh ya. Ghost itu bukan hantu ya. Ghostwriter gitu. Pasti pemirsanya nonton bagus. Waduh, iya gitu. Iya. Gimana nih dalam penulisan selama ini Mas Rama untuk Mbak Julia sendiri? Jadi begini, kalau ini berteman dari kecil kah? Oh, dari kecil. Kita dari 92. Seru pokoknya gitu. Berarti jadi dari sekitaran SD dong. SD ya. Masih satu sekolah di SLB. Itu yang jadi alasan kenapa saya yang dalam tanda kutip memaksa untuk jadi ghostwriter, karena saya paham betul, maksudnya saya kenal dulu Yuli itu seperti apa, kemudian aktivitasnya bagaimana, dan karena kami pernah ada di satu jadi akhirnya ya udah sekolah yang sama gitu. Jadi kadang memudahkan. Saya nggak wawancara dia nih gitu, saya karang aja, tapi memang ya sesuai gitu loh dengan adegan itu. Jadi karena tadi sudah disebutkan juga posisinya ghostwriter, jadi memang berbeda dengan penulis kebanyakan gitu kan. Jadi kalau biasanya kita nulis ya ada nama kita di situ, dan itu memang hak cipta kita gitu ya. Tetapi posisi saya di sini ini membantu gitu. Jadi menuliskan saja. Jadi mulai dari material pengalaman hidupnya, kemudian story-nya sampai hak ciptanya itu tetap punyanya Mbak Yuli gitu loh. Sedangkan saya di sini hanya menjembatani bagaimana sih supaya ini nih jadi buku yang kan kalau originalnya mungkin orang cuman ngeluarin serbet gitu kan, ini nanti ngeluarin tisu gitu kan untuk nangis-nangisnya, itu kan butuh butuh keterampilan seorang penulis. Jadi itu yang disebut dengan ghostwriter atau penulis bayangan gitu. Tapi alhamdulillahnya memang Mbak Yul ini mengizinkan. Saya bilang, please dong Yul, boleh dong ini gue akuin buku gue yang ke-19 gitu biar nambah-nambah gitu kan. Ya udah boleh gitu. Cuman memang nama tidak secara umum ghostwriter itu biasanya memang tidak dicantumkan karena salah satu alasannya tidak ingin dikenal atau tidak diketahui. Nah, masalahnya ini ekstrovert penulisnya gitu, malah pengen yang ekstrovert. Wih, ini karya gue gitu. Gitu. Baru di belakang layar ceritanya ya. Gitu. Jadi kalau di belakangnya kayak kepalanya gitu ya, kepalanya ke kanan kiri gitu ya kan, seperti itu belakang layar ya. Gitu kurang lebih lah. Jadi saling melengkapi lah ya, betul, sebagai sahabat ya. Ya, dan saya melihat memang ini satu kisah yang seperti tadi Mbak Yuli sebutkan itu, bahwa ada pelajaran hidup atau kenangan-kenangan yang sepertinya Mbak Yuli ini memang tidak ingin itu tuh hilang begitu saja gitu ya. Jadi karena buku ini kan salah satu yang memang tidak lekang oleh waktu ya, untuk jejak sejarah itu. Jadi saya pikir ya oke lah gitu, kerjakan. Kita mulai itu 14 Desember, Natal tuh selesai gitu. Natal jadi selesai dalam waktu 1 minggu ya. Betul. Tetapi ada rombak total tuh. Revisi. Saya bilang ini selesai 2 minggu nih Yul gitu. Tapi nggak tahu kenapa kok sehari selesai gitu revisinya. Jadi gitu. itu dia semangat banget, excited itu gitu. Ngerjain
proyek buku ini. Ya, karena Sampai- itu tadi semangat, positive thinking, jadi semua chemistry-nya tuh mengalir. bagus gitu loh. Jadi Ya. emang vibes untuk kami itu di usia sekarang ingin menghasilkan sesuatu yang positif itu besar Iya, banget gitu. Betul. Ya. Memang kita harus selalu berkarya, ya Betul. kan? Usia itu tidak menghalangi untuk berkarya, Ya, betul. ya kan? Dan juga ada kesempatan juga kan? Kesempatan itu kan kita sendiri yang terkadang ketika ada kemauan, itu kesempatan itu datang, Betul. ya enggak? Seperti Mas Rama dengan niat untuk menuliskan sejarah kehidupannya Mbak Julia, ya kan? Iya. Ya kan awalnya tanpa sepengetahuan kan, kemudian baru ngobrol, Iya. ya enggak? Nah, Nah, ya itu kan semua bermuara ketika persahabatan, ya. ya. Kemudian kita peduli dengan sahabat kita ini. Oh, iya, dia betul. punya sesuatu loh, kenapa enggak ya dituliskan? Mungkin seperti itu inspirasi yang awalnya. Betul banget. Dan memang saya ada kebahagiaan tersendiri itu ketika bisa membantu orang lain. Bahkan ketika masa pre-order ini kan ikut jual-jualin gitu ya. Jadi Iya. ketika Promosiin ya? saya dengar kabar Yuli, wah laku sekian tuh kayak seneng aja gitu. Iya, Wah seneng iya. gitu. Terus ya deh yuk ntar gue kasih tahu siapa gitu ya. Oke. Jadi termasuk kasih info tentang Bulusi ini gitu. Jadi ada kebahagiaan tersendiri gitu loh, bahwa karena pesan dari almarhum Bapak itu, kalau kita memang senang berbagi, insya Allah dunia tuh berbagi sama kita. Ya, Gitu. seperti itu. Ya semua akan datang dengan sendirinya, Betul. ya kan? Ya rezeki kan memang sudah ada jatahnya setiap Iya. orang. Tapi kalau kita puas dengan yang itu ya begitu, ya kan? Ya kita kan bukan berarti kita serakah dalam kehidupan ini, bukan, tapi kita ingin melakukan lebih, ya enggak? Ya. Ya lebih ini kan bisa berbagi dong, ya Betul, kan, betul. untuk itu. Mas Rama sendiri saya lihat kan TikToker, ya enggak? Iya. Gamers, kemudian writing, ya kan? Iya. Semuanya segala macam nih, banyak banget profesinya. Bahkan sampai detik ini aja ngonten nih. Ayo silakan konten ya. Ini Silakan konten. Contoh nih gitu. Jadi mungkin Contoh. teman-teman ingin tahu bagaimana disabilitas netra itu Konten, ya. Ini salah satunya yang penasaran. Jadi ini biasanya saya begini dulu nih Bu. Oke. Tempel sini, Ya. tarik ke sini nih. Ini pasti pas Oh. posisinya. Supaya pas tengah. Feeling ya. Baru kita mulai misalnya. Hai guys, saya Ramaditya Dikara, seorang disabilitas netra. Hari ini lagi podcast loh guys, seru banget. Jadi ngomongin buku terbaru kolaborasi saya dan Mbak Yuli selaku disabilitas netra yang luar biasa. Ini Mbak Yuli ada di sini. Halo. Dan ini ada Bulusi gitu guys. Jadi mohon doanya Halo. bukunya bisa terbit, podcastnya ditonton dan didengerin ya guys. Harus dong, harus. Oke, thanks for watching and ciao. Udah begitu. Jadi gitu ada ya? hai guys gitu, tuh ciri khas nyebutin disabilitas netra. Terus akhirannya karena dulu suka nonton Warkop DKI ya, ciao Ya. gitu. Ya itu yang inspirasi Iya, ya itu, kan. ciri khas gitu Ciri ya. khas ya. Personal Iya. branding. Betul. Nah, dalam persahabatan ya, ini berarti ada komunitas tersendiri nih. Oh ya. Oke, ya. Gimana itu dalam pergaulannya, pertemanan dalam komunitasnya? Apa ada pertemuan yang rutin kah? Atau bagaimana? Jadi kami punya paguyuban yang resmi atau tidak resmi gitu ya. Kalau yang resmi itu kan tentu kami dibawahi Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia gitu. Yeah. Jadi ini nih organisasi yang memang melakukan pendataan, kemudian juga kalau ada program yang memang berhubungan dengan ketunanetraan, ya Yeah. ini kami dihubungi sesuai dengan daerah masing-masing. Nah kalau nggak resmi ya kayak saya sama Mbak Yuli, terus ada teman kami yang lain namanya Mbak Lisa gitu, itu kita kongko-kongko aja, kadang kulineran Yeah. gitu ya. Sebenarnya malah yang nggak resmi ini yang Lebih banyak yang ya. lebih banyak gitu ya. Jadi makan yuk di mana gitu. Nah kebetulan dia suka makan, saya suka makan, temennya suka makan. Cuman Iya. yang demen konten saya doang, ya udah akhirnya saya wah kalau pas lagi makan serunya adalah karena datangnya rame-rame itu makanan yang direview bisa banyak gitu tuh. Yeah. Tapi lebih dari itu sebenarnya pertemanan atau persahabatan yang dibangun itu baik dari organisasi apapun itu ya, itu tuh memang mempersatukan kan kita ini minor ya jumlahnya Yeah. gitu loh. Jadi memang ada satu ikatan yang membuat kami itu akhirnya jadi padu gitu ya. Tentu Iya. ada juga yang
negatif, ada yang positif. Tentu kita maunya yang positifnya ya gitu. Jadi itu yang kemudian menyatukan kita. Karena emang originally kita dulu tuh musuhan. Ketika zaman kecil. Jadi tahun biasa sih kan kalau kayak di film-film SD atau film-film zaman kita SD marahan gitu kan, tapi kayak yang udah besarnya, ingat nggak lo dulu begini, oh ya haha gitu kan, biasanya begitu. Gitu. Justru itu yang kemudian membuat kita lebih lebih akrab lah. Ya, jadi momen-momen yang tak terlupakan. Betul. Nah, ke Mbak Yuli nih, dengan prestasi internasional ini, ya kan, tentunya sebagai sahabat, gila sahabat gue loh, itu ya nggak Mas Rama? Oh iya. Gimana tuh? Saya justru begini, saya melihat bahwa ketika itu tadi ya, kita ini minoritas, jadi memang saya merasa bagian dari satu kesatuan bahwa kami ini disabilitas netra. Ketika beliau namanya naik dikenal orang tuh, saya ikut bahagia gitu, dan rasanya seneng bisa menjadi bagian dari proses itu, gitu ya. Apalagi saya dan Mbak Yuli ini berteman sejak kecil gitu ya. Kita sering menemukan ada namanya persahabatan yang hancur, karam atau segala macam, tapi ternyata dengan adanya karya ini ya, yang itu tadi garis bawahnya tuh kita punya positive vibes gitu ya, punya pemikiran positif untuk gimana nih kita isi hari-hari dengan yang positif itu, ya alhamdulillah jalan gitu ya. Dan memang salah satu caranya adalah mengorbitkan, karena banyak potensi dari disabilitas netra atau penyandang disabilitas pada umumnya yang tidak terekspos sebenarnya gitu ya. Padahal mereka mempunyai kelebihan ya kan, banyak prestasi ya kan. Misalnya, itu dia. Kayak misalnya, itu tadi kesempatan. Mbak Yuli ini kan di olahraga terampil, banyak yang nyari guru olahraga gitu loh. Mungkin dengan melihat ini gitu kan, atau membaca bukunya, oh boleh nih kita rekrut tanpa memandang kondisinya sebagai disabilitas netra. Gitu. Ya itu tadi kesempatan ya untuk diberikan kesempatan. Tapi dia kan gitu, nggak boleh kayak gitu, harusnya dikasih kesempatan dulu. Benar nggak nih dia bisa mampu nggak nih jadi guru olahraga gitu, lihat gimana potensinya gitu. Ya kita berharap masyarakat kita semakin aware ya untuk hal-hal seperti ini ya kan, dan tentunya hal-hal yang seperti ini kesempatan untuk kita bicara untuk bekerja ya kan, entah itu ASN ataupun swasta. Nah tentunya berhubungan dengan pemangku kebijakan, ya nggak? Kita tidak bisa meminta tanpa ada yang menjadi contoh atau real model gitu ya. Bukan yang tanpa ada ini peraturan. Ya kan seperti itu. Jadi dengan adanya pemangku kebijakan memberikan peraturan, ya boleh untuk menerima disabilitas bekerja di BUMN ya kan, BUMD atau menjadi ASN, menjadi guru atau apalah gitu kan. Nah ini kan tentunya yang bawah-bawah ini akan mengikuti dong dengan peraturan ini ya nggak, PP, peraturan pemerintah yang mengeluarkan, ya kan, tentunya seperti itu. Ya ini kita berharap semoga Indonesia menjadi betul-betul menjadi negara yang sosial. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi ya kan. Kemudian yang ketiga persatuan. Nah itu dia. Persatuan Indonesia. Ya karena memang kita akan kembali apapun dalam falsafah kehidupan kita, rakyat Indonesia ini akan kembali berdasarkan dari Pancasila ini. Betul. Karena sebagai falsafah negara, ya enggak? Nah semua akan kembali. Ya itulah sempurna sekali ya kan Pancasila ini. Kembali ke Mbak Yuli. Bagaimana tadi kan Mas Rama sudah banyak bercerita mengenai Mbak Yuli. Boleh dong bagaimana dalam persahabatan bersama Mas Rama nih selama ini? Ya nggak apa-apa dong ya sebagai bestie ya kan? Iya gimana nih Mbak? Jadi memang saya kenal Mas Rama ini udah dari tahun 92, dari umur 11 ya, umur 11 tahun. Kita satu sekolah ya sampai berapa tahun? Sekitar kurang lebih, kalau asramanya sih mungkin sampai tahun 2000 ya, tapi kalau sekolah itu cuma sampai kelas 6.
Iya. tahun 94. Kemudian dulu memang ada asrama. Ada. Jadi kita dulu ada asrama putra, asrama putri. Asrama gitu. ini khusus untuk apa nih kegiatannya? Disabilitas netra. Jadi yang memang yang sekolah itu, di SLB itu. jadi Jadi kalau yang mungkin rumahnya jauh gitu kan untuk bolak-balik, jadi boleh tinggal di asrama itu. Tapi ya ada berbayarnya juga sih gitu. Iya. Jadi asrama ini juga udah include dengan sekolah ya? Enggak? Atau beda? Kebalik mungkin ya. Sekolah include asrama gitu. Iya, maksudnya jadi apa namanya? Apa sih, saling berhubungan sih. Jadi kalau misalnya yang sekolah di SLB itu kemudian rumahnya jauh, bisa untuk bolak-balik bisa tinggal di asrama itu. Ya boarding lah ya. Seperti itu. Ya itu adalah kemudahan juga ya untuk memudahkan semuanya. Gimana nih? Jadi setelah sekian tahun akhirnya dengan kegiatannya masing-masing gitu kan, kayaknya puluhan tahun ya kita nggak pernah nggak ketemu gitu kan, cuman ya kayak cuman tahu-tahu kabar-kabar aja gitu, jadi nggak pernah berkomunikasi secara langsung gitu. Terus akhirnya di suatu waktu saya lihat kontennya dia gitu sih awalnya gitu kan, ya lumayan mengejutkan gitu kan, ada suatu konten yang TikTok nih gitu. Boleh disebutin nggak kontennya? Ya boleh ya. Jadi aku tuh tiba-tiba tuh lagi scroll TikTok, itu ada kontennya Mas Rama yang bilang dia tinggal di masjid. Kok bisa gitu? Iya, aku kan sebagai ngerasa orang yang kenal dia dari kecil, loh kenapa gitu kan, karena nggak pernah denger kabar beritanya seperti apa, dan aku pikir kan juga mungkin ya kehidupannya selama fine aja gitu kan. Tahu-tahu ada TikToknya dia yang bilang dia sekarang tinggal di masjid. Nah dari situ aku akhirnya ngechat dia, nanyain gitu, lah lo kenapa gitu, lo tinggal di masjid kenapa gitu. Akhirnya ya dari situ Pulusi, jadi cerita lagi dia menceritakan lah segala kisahnya dia gitu kan. Nah awalnya dari situ komunikasi lagi setelah puluhan tahun yang kita memang nggak komunikasi gitu, cuma tahu kabar aja lah gitu, cuman nggak pernah ngobrol gitu. Nah dari situ baru kita mulai komunikasi lagi secara intens gitu ya. Itu akhirnya ngobrol-ngobrol. Terus dia juga pernah ikut aku ke tempat bowling, gue mau dong konten di tempat lo dong, tempat bowling. Ya udah ayo gitu kan. Everything is content. Terus habis kita kulineran. Nah dari situ terus ada ngobrol-ngobrol, iya nih gini akhirnya ngobrolin buku deh jadinya. Kayak gitu sih jadi menurut aku kenapa juga aku pilih Mas Rama untuk jadi ghostwriter, karena ya itu dia pernah hidup di satu masa yang sama, di tempat yang sama. Jadi itu kan lebih memudahkan ya untuk nulis bukunya. Jadi aku kayak nggak perlu menceritakan detail dulu sekolah gue tuh gini nggak perlu kan. Jadi dia udah tahu dia cuma tinggal untuk yang baru-baru aja ya kan. Mungkin yang baru-baru aja atau mungkin poin-poin apa yang aku mau tambahin, yang gimana mungkin tentang kalau kisah atlet aku ya itu paling itu yang dia harus tanyain. Tapi kalau yang masa kecil, yang apalagi di asrama itu dia nggak perlu tanya-tanya lagi, dia tinggal tulis, dia udah tahu kayak apa kehidupannya. Ya itulah namanya, setiap orang kan mempunyai takdir yang berbeda. Pasti ada ya kan. Kehidupan itu memang naik turun ya. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Ya pokoknya jangan lepas dari, mohon selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya kan. Ya karena itulah yang akan melindungi kita dimanapun kita berada. Ya. Oke. Mas Rama sendiri nih ya kan. Sebagai penulis buku kan sudah buku yang ke-19 nih berarti yang punya Mbak Yuli ya kan. Itu dari buku 1 sampai ke 18 itu berapa tahun yang saat itu dikeluarkan? Saya pertama kali nulis tuh tahun nulis buku ya. Menerbitkan itu tahun 2008. Itu jadi itu first time. Jadi itu tuh adalah autobiografi alias kisah hidup yang ditulis sendiri. Itu diambil dari website saya, ramaditya.com. Sekarang udah nggak ada sih ya, karena sudah pindah ke video gitu ya. Jadi mulai dari situ, kemudian basicnya karena kebetulan sudah nulis di beberapa media. Setelah terbit buku itu kemudian mulai nulis novel gitu kan. Nah novel yang pertama itu Mata Kedua itu alhamdulillah bestseller. Baru berlanjut ke novel berikutnya dan mulai menyanggupi untuk menawarkan diri sebagai ghostwriter gitu. Jadi saya melihat kalau tadi bicara soal peluang dan kesempatan kerja memang ini menjanjikan gitu ya. Hanya memang
dia bukan profit yang langsung bisa kita terima, gitu. Jadi kerja dulu, setelah beberapa lama ya seperti Mbak Yuli itu di olahraga sama juga nih gitu loh. Jadi ketika kita ketika kita fight proses, nah itu baru kita bisa mendapatkan hasil gitu. Walaupun memang pada perjalanannya saya memang lebih banyak menulis naskah fantasi dan science fiksi gitu kebanyakan. Tetapi karena seorang penulis dituntut memiliki pengetahuan luas, itu kenapa saya menawarkan diri sebagai ghostwriter. Karena sebagai ghostwriter kita akhirnya belajar tidak hanya riset tentang pengetahuan seputar buku yang ditulis, tetapi juga tentang orang yang kita tulis, gitu. Itu kenapa saya kemudian join dengan Mbak Yuli, karena saya merasa memahami karakternya Mbak Yuli itu bagaimana gitu. Jadi cara nangisnya tuh gimana, terus ketika kangen keluarga bagaimana, karena ada hal yang kebetulan kita sama nih ngerasain gitu ya, ngerasain kayak yang aduh kalau hari Senin tuh kita nunggu hari Sabtu gitu, kok lama banget ya gitu kan. Kunjungan keluarga ya atau pulang ya. Dan momen yang paling lucu adalah ketika saya menuliskan dialog di buku itu, karena kan pakai sudut pandangnya Mbak Yuli karena ini bukunya Mbak Yuli. Jadi ketika di asrama aku memiliki teman yang sangat usil, aku pun tak tahu kenapa, itu lucu banget sih kayak itu kan gue gitu. Itu seru, itu seru dia gitu. Dia nulis sendiri. Tapi saya nulis sendiri itu lucu banget sih gitu. Jadi saya sambil di depan laptop tuh gitu. Kayak yang momen gitu. Momen dulu itu ya rasanya ya. Jadi kayak bikin bahagia malah. Ketika menulis tuh kayak mungkin kalau tunanetra tuh tergambar, kalau orang yang non tunanetra tuh tergambar kalau kita terngiang gitu, terngiang. Momen-momen saya nyiram dia pakai air 1 teko gitu, terus nguber-nguber antara asrama putra asrama putri itu nah justru memang kelebihannya karena Mbak Yuli ini atlet berbakat, larinya kencengan dia nih. Kalah jadi kita nggak bisa nguber, gitu. Iya. Ya berarti memang bakat atletnya ini memang dari kecil ya. Ya itulah ya. Memang itu tadi kesempatan ya. Kemudian ada orang yang melihat, memberikan kesempatan, ya terasah ya kan. Kemudian lahirlah tadinya berliannya di lumpur, naik ke permukaan, wah nilainya mahal ternyata ya. Itu. Ya, Mbak Yuli. Sebagai atlet nasional ya dan internasional, ini cabang olahraga apa yang ditekuni saat ini? Kalau untuk di nasional, aku olahraganya itu bowling. Tapi kalau untuk di internasional itu lawn bowls. Kenapa itu di internasional? Karena di nasionalnya nggak ada. Untuk bowling sendiri sudah banyak dong prestasi yang diraih. Kalau bowling ya lumayan lah, lumayan. Tapi memang baru tarafnya itu di nasional aja, gitu. Jadi belum sampai internasional kalau untuk bowling. Nah, kenal dengan olahraga lawn bowl ini bagaimana nih awal mulanya? Jadi awal mulanya itu 2018 ada info seleksi untuk Asian Para Games yang di Jakarta untuk cabang olahraga lawn bowls, gitu. Jadi ada info seleksi yang diadakan di Solo waktu itu. Terus saya pikir gini kan, karena memang saya pengen banget gitu kan ikut taraf internasional karena belum pernah gitu kan. Aduh, pengen banget nih gimana ya caranya. Jadi ketika ada info seleksi lawn bowl itu, saya langsung ya berpikirnya gini sih, semua orang kan di Indonesia belum pernah main lawn bowl gitu, sama dong kita ibaratnya ya tinggal adu keberuntungan aja lah gitu. Pokoknya dicoba deh gitu. Dengan modal nekat ya saya berangkat ke Solo untuk ikut seleksi gitu. Dan ya memang puji Tuhannya dan sudah rezekinya mungkin ya, jadi lolos gitu, lolos seleksi, akhirnya ikut pelatnas selama kurang lebih 6 bulan. Langsung tanding di Jakarta lawan atlet-atlet dari negara lain yang udah jago-jago. Tapi meraih emas ya saat itu langsung ya. Gold ya, Masya Allah. Ya itulah ya namanya, ketika ada semangat itu pasti ada jalan. Betul ya. Ada kemauan pasti ada jalan. Ya.
Nah, kalau nggak ada kemauan ya udah. Ya, kalau gitu kitanya nggak gerak aja, gitu ya kan, misalnya ada info nih seleksi tapi kita nggak mau gerak gitu ya, terus Nah, kita gimana kita mau iya, mendapatkan kesempatan betul. Ya gitu. semuanya harus dicoba dan harus ada dengan actionnya juga, kemauan gitu. ya, betul. Jadi melalui Growth yang pertama itu ya, untuk event internasional yang pertama kali ikut event Indonesia, internasional, dan Indonesia juga pertama kali, dan event internasional pertama dan langsung dapat dua gold, mewakili negara ya, langsung Masya mewakili Allah. negara. Dan rasanya tuh waktu di podium dinyanyikan lagu Indonesia Indonesia Raya. Raya, waduh rasanya itu nggak tahu deh, kayak campur aduk ya. wah rasanya itu bangga dan terharu dan wah macam-macam deh rasanya. Wah, saat itu kalau ada Mas Rama langsung dah langsung ghostwriternya langsung jalan ya. Nah, Printernya ikut nangis juga. Iya. Printernya langsung jalan deh. Gitu, seperti itu ya. Ya itulah namanya keberhasilan itu memang ketika ada kemauan, pasti ya. Jadi mewakili negara pertama kali ya, first time-nya mewakili Indonesia ya di Para Games Lawn Bowl lagi nggak pernah punya nggak kita. Pernah ada di Indonesia. Nah, kemudian yang kedua medali emas kalau untuk yang lawn ball juga di. Kalau yang kedua itu medali perunggu. Perunggu itu di ya. Asian Para Games Hangzhou, China. Oh, di China. Di China. Dan itu juga menurut aku suatu hal yang luar biasa karena dari juara 1 itu tuan rumah China, juara 2-nya Hong Kong, dan juara 3-nya Indonesia. Jadi Masya yang Allah. Asia Tenggara cuman Indonesia doang. sendiri ya. Aduh, keren ya. Nah, itu dia ya yang menginspirasi ya Mas Rama ya. Iya, betul. Bagaimana tidak, walaupun itu perunggu tapi di Cina loh. Tapi di Cina internasional ya kan. Dan ini Asia Tenggara kita doang Asia loh. Tenggara, Asia iya, Tenggaranya iya. ya cuman Indonesia doang loh yang maju ke podium gitu kan. Wah, itu benar-benar saat itu Wah, itu juga nggak tergambarkan ya. Nggak kalah membanggakan sih menurut aku. Karena mewakili negara. Betul, ya kan? karena mewakili negara dan di Asia Tenggara cuman Indonesia. Iya, yang menang ya. Itu benar-benar. Nah, jadi memang prestasi yang jarang orang raih dengan kondisi seperti ini, ya kan? Ya, memang ada banyak lomba-lomba cabang olahraga khusus untuk para ya kan? Iya. Nah, ini yang diadakan, tapi yang ini beda sekali ya nggak, Mas Rama? Betul, dan yang menariknya adalah saya tuh per bab biasanya submit ke beliau untuk minta approval. Bab yang mengenai ini approvalnya lama banget. Ternyata lagi terharu dia gitu, Ya itu tadi karena feel-nya ya, maksudnya saya merasakan gimana sih rasanya ketika naik panggung disebut namanya, terus lagu Indonesia Raya berkumandang itu. Kebetulan kalau orang ekstrovert yang memang gemar berimajinasi itu, saya bisa saya memasukkan diri saya, apalagi kan nulisnya sebagai aku gitu ya. Saya masukkan ini asiknya, walaupun saya nggak berprestasi tapi ngerasa berprestasi gitu karena harus supaya menggambarkan. Jadi saya sampai cari video-videonya Mbak Yuli, terus waktu nulis itu setel lagu Indonesia Raya, dia kayak gitu. Untuk jadi, menginspirasi. Untuk dapat feel-nya, iya. feel-nya begini nih gitu. Terus ada beberapa elemen yang memang pada saat itu tuh relate dengan penulisan itu gitu ya, penulisan itu. Makanya kayak misalnya saya makan di mana gitu, mau ngambil feel-nya di mana tuh gitu ya. Memang ya alasannya sebenarnya pengen kulineran doang sih, cuman di balik itu ada satu pengalaman yang ketika kita menjadi sosok dari klien yang kita tulis itu luar biasa sih gitu. Luar biasa karena bisa menyelami ya itu tadi ya, ketika saya tanya prestasinya apa, diraihnya di mana, prosesnya seperti apa gitu. Terus jatuh bangunnya beliau nih, ada momen di mana beliau tidak didampingi oleh orang tuanya kembali. Nah itu kan satu momen ya lengkapnya sih ada di bukunya. Baca bukunya aja gitu. Ya pemirsa jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Boleh Mas Rama bukunya untuk disampaikan ke pemirsa. Karena memang ini bukunya Mbak Yuli, jadi mungkin Mbak Yuli yang kayaknya lebih oke kalau nyampein ini ya. Oke, boleh gitu. Mbak Yuli silahkan. Oke, jadi untuk buku kolaborasi aku dan Mas Rama ini judulnya One Moment in Time. Mungkin aku bisa spill sedikit, isinya itu
tentang perjuangan aku dari pertama jadi atlet sampai dengan saat ini gitu. Dan itu perjuangan yang nggak sebentar, yang nggak mudah gitu. Jadi buku ini patut banget sih dibaca gitu, karena banyak banget kisah-kisah yang menginspirasi sih menurut aku gitu. Jadi dan ini juga salah satu bentuk aku rasa bersyukur aku atas sebagian kecil kisah hidup aku. Jadi harapannya juga untuk pembaca yang nantinya akan membaca buku ini juga bisa semakin bersyukur dengan kisah hidup masing-masing gitu, betul. Dengan membaca kisah hidup aku ini. Untuk bukunya ini masih PO, pre-order. Okay. Jadi belum ada bentuk fisiknya. Nanti mungkin sekitar pertengahan Februari baru selesai. Masih dalam on proses ya. On proses. Cuman untuk teman-teman yang mau PO bukunya itu boleh banget, karena memang udah lumayan juga yang PO bukunya. Mungkin kalau nanti mau infonya bisa tanya ke Bulusi atau boleh ke Aldezon boleh. Nanti dicantumin aja nomornya. Iya, boleh, nanti dicantumkan. Gitu. Kalau Ya. berminat untuk PO bukunya bisa langsung hubungi Bulusi gitu. Boleh. Nah, itu judulnya One Moment in Time itu oke banget sih. Ya. Judul itu. Apalagi dibarengin dengan denger lagunya Whitney Houston. Wah. Nah, ini sebenarnya ada backgroundnya nih. Jadi kenapa saya menawarkan boleh ke Mbak Yuli dong. gitu. Jadi kan saya ini klien saya atlet kan gitu. Biasanya nih. Nah, sebelum saya menulis buku ini, saya baru saja menyelesaikan baca buku biografinya Mike Tyson. Gitu. Dan biasanya atlet itu identik dengan theme song. Gitu ya, kayak mungkin ada yang pernah nonton film tinju Rocky, itu kan identik dengan Eye of the Tiger. Gitu. Terus Olimpiade atau apa ya, pokoknya tahun 84 itu ada lagu yang teng neng 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 itu, pokoknya gitu dah. Tapi ini Yuli ini perempuan nih gitu. Theme song apa yang pas, yang merepresentasikan kekuatan seorang atlet gitu ya, tetapi ada sentuhan femininnya. Terus saya Whitney Houston gitu, saya dengar One Moment in Time, terus ada lirik-lirik yang Race with Destiny gitu ya. Race itu kan kayak perlombaan. Wah, ini dia nih gitu. Saya langsung klik gitu, terus Yul, judulnya ini aja Yul. Dan itu kita sambil makan somai apa gitu. Yul, judulnya One Moment in Time Yul gitu. Terus saya kasih dengar lagunya tuh gitu kan. Keren ya. Wah, itu pas saya bayangkan gini loh, kalau misalnya memang buku ini bisa launching dengan judul itu gitu kan, terus orang juga maksudnya tidak ada sebutan misalnya karya si buta apa enggak, cuman keren gitu, One Moment in Time gitu. Jadi itu tuh satu apa inilah yang ini juga feel seorang penulis ini diperlukan gitu, diperlukan untuk memberikan tema yang nantinya jadi nyawa dari buku ini. Buku tersebut. Yang menyesuaikan juga dengan karakter si tokohnya ini. Gitu. Ya itu karena sudah kenal, jadi kan sudah paham ya Mas Ramaya. Jadi enak gitu. Jadi berapa babnya itu gampang, lancar. Betul. Karena tinggal sudah yang kenal. terakhir-terakhir ya, yang mungkin untuk penyesuaiannya bab-bab akhir ya. Ya jadi ya semoga karya ini, yang buku ini menginspirasi sekali nih. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Nah, Mas Rama sendiri nih sebagai konten kreator ya, ya sebagai pengguna media sosial nih, ya hari-hari luar biasa nih ya. Aktif banget dia pokoknya. Aktif sekali ya, itulah. Memang kita memanfaatkan media sosial, kecanggihan teknologi, ya kan? Apabila digunakan untuk kebaikan ya akan menjadi positif hasilnya ya kan? Betul. Nah, apa nih untuk adik-adik yang masih muda-muda nih, sebagai seorang konten kreator, sebagai TikToker, gamer, apa nih? Boleh. Silakan. Kalau kalian ngonten main game, itu yang dipuji adalah ketangkasan kalian. Kalau kalian ngonten selfie, yang dipuji itu kecantikan kalian. Kalau kalian ngonten joget-joget, yang ditertawakan juga kalian. But kalau kalian bikin konten bermanfaat, mengangkat kehidupan orang lain, penyandang disabilitas, itu dunia yang mengangkat kalian gitu. Karena artinya adalah
kalian menunjukkan betapa sebagai konten kreator itu tidak hanya bicara tentang diri kalian, tapi kita bicara tentang manusia yang sudah selayaknya dimanusiakan, dan jejaring sosial itu bisa menjadi media buat kalian tunjukin itu. Ayo dong yang pada punya handphone cakep-cakep, kameranya bisa menstabilkan gambar yang gitu, ayolah bikin konten-konten kemanusiaan, konten-konten yang memang bermanfaat, positif. Jadi ketika kita scroll TikTok itu tidak hanya yang iya begitulah gitu, tapi ada konten yang bisa bikin kita begini nih gitu. Wow gitu. Luar biasa. Buat orang yang menontonnya, baru pertama kali nih ada konten seperti ini gitu ya, bermanfaat sekali, menginspirasi untuk kebaikan ya Mas. Betul sekali. Ya, semoga yang menonton ini anak-anak muda yang tadi disampaikan HP-nya harganya ya begitu ya kan, bisa bermanfaat gitu. Betul, ya kan. betul. Sayang. Jadi segala sesuatu tadi memang kesempatan. Kemudian nah, dengan punyanya HP yang bagus itu kan adalah kesempatan, ya enggak? Oh ya. Ya enggak? Betul. Bisa kita Teknologi untuk canggih. Teknologi canggih, bisa macam-macam, apalagi dengan AI sekarang. Iya. Sudah ada Mbak Ai sekarang. Mbak Ai. Sudah ada Mbak Ai sekarang. Mbak Ai ya kan. Nah, ini kan bisa dimanfaatkan untuk menulis juga ya kan. Betul. Atau apa, kita bisa membuat suatu keberhasilan yang bisa menginspirasi orang lain. Betul. Seperti itu ya kan. Nah, Mbak Yuli sendiri apa nih planning ke depannya nih setelah ini? Oke, kalau untuk planning ke depannya ya berhubungan dengan olahraga, profesi aku sebagai profesi. seorang atlet. Kalau di tahun ini yang udah pasti planningnya, aku akan mengikuti Platda kembali. Platda itu pelatihan daerah mewakili Provinsi DKI Jakarta. Oke. Untuk event 2028 di NTB, itu Peparnas setara dengan PON ya. Jadi ini PON-nya disabilitas gitu. Jadi tahun ini aku akan mengikuti Platda bowling. Dan tahun depan 2027 itu planningnya aku akan mengikuti kembali Platnas untuk lawn bowls di ASEAN Para Games Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, ya semoga berhasil, sukses. Amin, ya. amin. Semuanya sukses baik nasional maupun internasional. Amin, ya. amin. Ya itu karena inilah apa, dengan keterbatasan itu tidak mengurangi apapun ternyata ya pemirsa. Ya enggak? Malah dengan keterbatasan inilah kita bisa melahirkan sesuatu yang lebih lagi dari orang lain. Ya enggak? Nah, Mas Rama sendiri gimana nih planningnya di 2026 ini? Saya pribadi ingin lebih banyak lagi bisa mengajar di lebih banyak tempat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapannya adalah bahwa ya ini ikut membesarkan Wonono Intam ya. Jadi buku ini bisa kami sebarluaskan. Kita juga ada planning kayak misalnya mau jualan di CFD atau barangkali di mungkin pihak-pihak yang bisa nah, bantu itu boleh, kita boleh buat bantu punya stand di CFD ya. Nah, boleh banget gitu ya. Nah, dimanapun seperti itu ya. Gitu. Jadi itu planning, kemudian juga berdoa agar bisa mendapatkan tempat tinggal yang settle. Amin, gitu sih harapannya. Insyaallah ya, insyaallah dikabulkan seperti itu. Ya memang kehidupan ini kita harus selalu penuh semangat, ya kan? Semangat dalam arti kita untuk mengupgrade diri. Kita sendiri yang tahu kelebihan dan kekurangan diri kita sendiri, ya kan? Seperti itu. Ya. Kadang orang menilai kita dari luar tapi tidak tahu dalamnya, melihat casing doang, ya. Ternyata kayak orang melihat Mas Rama nih, aduh begini, ternyata keahliannya luar biasa. Banyak skill yang dipunyai yang tidak dipunyai oleh orang lain. Ya seperti itu. Orang melihat Mbak Yuli juga seperti itu. Ibu rumah tangga ini ternyata atlet internasional. Ya seperti itu. Ya baik. Terima kasih Mas Rama, Mbak Yuli dengan bincang-bincang ini. Kita memang bersama berharap apa yang kita perbincangkan tadi memberikan manfaat untuk orang banyak
untuk orang yang menonton, ya. Amin. Tidak ada sesuatu hal yang kita lakukan apabila itu niatnya dengan baik itu menjadi sia-sia. Iya. Betul. Itu janji Allah, ya kan, Ya, seperti ya, itu. betul. Ya, baik. Sukses untuk Mas Rama, Mbak Terima Yuli, kasih. ya. Terima kasih, sama-sama, Terima Bu Lucy. kasih, Menang Bu lagi Lucy. nih Mbak Amin. Yuli ya, mewakili Ya. negaranya ke Kuala Lumpur ya, Lawn Ball 2028. 2027. 2027. Kalau untuk lawn ball, ya. Oke. Ya semoga di Platda ini selalu mulus Amin. jalannya ke Amin, sana amin. ya. Amin, amin. Ada perbaikan juga dari pemerintah kita untuk lebih concern kepada teman-teman Disabilitas. ya disabilitas ya yang mempunyai skill Betul. tapi mereka belum mendapat haknya seperti itu. Nah, Ya. Mas Rama juga sukses. Semoga Amin, ya buku-bukunya Allah. Terima semakin kasih. bertambah ya. Terima kasih, Bu Lucy. Amin. Masya Kan Allah. terakhir tadi semoga Allah ijabah mendapatkan rumah yang diimpikan Beserta isinya. beserta isinya apa aja nih, Apa ayo aja ayo lah, piring, gelas gitu kan ya. boleh baiti jannati ya. Betul, betul. Itu seperti itu, semoga Allah ijabah semuanya ya. Amin. Sukses, semoga kita selalu sehat afiat ya. Amin. Rezekinya barokah, Amin. makin Amin, ya berlimpah. Amin. Amin. Harapannya itu dengan rezeki yang banyak kita bisa berbuat banyak untuk kebaikan, ya kan, bisa bersedekah ya kan, Amin. karena dalam hidup ini hubungannya dengan Allah dan manusia. Hablum minallah hablum minannas ya. Seperti itu. Baik. Dua orang yang mempunyai talenta sendiri-sendiri kelebihannya ya. Mas Rama, Mbak Yuli, skillnya luar biasa ya. Bakatnya luar biasa semuanya berdua ini ya. Dengan keterbatasan tidak berkurang apapun itu, prestasinya malah makin lebih baik daripada orang-orang yang normal lainnya. Semoga dengan keterbatasan ini adalah satu hal yang Allah muliakan untuk berdua, ya enggak? Iya, amin, amin. Seperti itu. Itulah kemuliaan dari Allah ya. Tapi dengan kondisi seperti ini tidak untuk menjadikan kita berkecil hati, ya kan? Ya. Nah, contohnya berdua ini pemirsa, keterbatasan itu tidak menghalangi apapun. Ya. Jadi semangatlah dalam hidup dan berkarya terus. Ya. Terima kasih atas tontonannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.